cuma dibumbui dengan desain yang dikit-dikit aja ketimbang performa yang benar-benar baru. Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ini adalah Puma Lamelo Ball yang keempat. Jadi keempat, ketiga, kedua, kesatu. Kayaknya mirip-mirip ya, potongannya sama nih segini. Mungkin nanti akan keluar juga versi yang low untuk membedakan dengan yang medium seperti ini. Kemudian kalau kita lihat traksi serta bahan atasnya ini banyak sekali tulisan. Jadi buat Anda yang penasaran dengan sepatu ini dan colorway-nya unik-unik ya. Memang Puma Lamelo itu menyasar anak-anak muda. Jadi colorway yang udah ada itu keren-keren banget. Oke, buat Anda yang tertarik, saksikan dulu videonya sampai selesai. Sebelum ngomongin desain, ada yang ketinggalan. Buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, ada pilihan warna menarik lainnya. Anda langsung ke NCR Sport. Anda bisa masuk lewat website mereka dan pilih aja Puma MB04. Salah satu warnanya yang ini nih. Nah, terus kami juga akan masukin link yang ada di deskripsi untuk membeli sepatu ini. Oke, lanjut kita bahas boxnya dulu. Kalau yang seri ketiga itu kan garis-garis ya. Sekarang lihat kardusnya banyak yang dipotong-potong jadi bagus nih tampilannya. Terus kita lihat beberapa colorway itu misalnya yang biru, kardusnya juga biru jadi nggak monoton. Oke, ada tulisan not from here seperti biasa. Terus ada Melo nomornya. Ada di sini not from here lagi. Dan di mana lagi ya? Sisanya nggak ada sih. Paling dari dalam nih kelihatan bolong-bolong yang tadi, ini plastiknya biar nggak langsung ngebasahin sepatu kalau misalnya kena air. Lanjut kita ngomongin detail ya. Detailnya tuh sebenarnya nggak banyak yang berbeda sama seri-seri sebelumnya. Dia masih ada tulisan not from here, terus ada one of one kayak gini, ada tulisan rare juga. Tapi sekarang lebih detail. Dia sekarang tulisannya juga ada di bahan atas. Seperti ini tulisan love kayak gini. Terus di sini tulisan one of one. Di sini ada rare juga dan ada nomor 1 yang pakai sayap-sayapnya kayak di tatonya si Lamelo Ball. Oke, udah itu aja, nggak ada yang berbeda nih dari seri-seri sebelumnya. Cushioningnya juga sama, tingginya sama, dan semakin ke depan itu semakin kecil. Nah, sebelum lanjut ngomongin traksi, kita kasih dulu kali ya nilainya 8,5 dari 10. Sekarang ngomongin traksi dan memang nggak banyak bedanya ya. Dia masih patternnya sebenarnya herringbone tapi banyak gimmick-gimmick. Nomornya dia di depan sini, terus not from here di sini, di bawahnya masih ada api-apinya kayak gini. Di atas nih solid rubber, walaupun sebenarnya tidak terlalu tebal ya. Kalau misalnya mainnya di lapangan outdoor gitu ya, mungkin ini sepatu nggak akan tahan lama. Kalau bagian bawah nih tebal-tebal. Bagian ini yang mungkin lebih tahan lama ketimbang yang bahan atas. Tapi seperti biasa saya sudah menggunakan sepatu ini sebanyak 2 kali. Di awal penggunaan itu masih ada licin-licinnya. Terutama misalnya lapangannya habis hujan gitu ya. Ada embun, itu masih ada slide-slide-nya karena di bagian sini
ini karetnya tuh agak keras gitu, nggak nempel. Cuma sepatu ini kalau misalnya Anda mainkan di lapangan yang bersih, kayak lapangan kayu gitu ya, yang bagus kualitasnya, gripnya bagus banget. Buat Anda yang tahu gaya mainnya LaMelo Ball sekarang, gocek-gocek, nggak pakai lompat langsung 3 point. Nah, ini sepatu yang bisa diandalkan untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, dengan gerakannya yang mirip-mirip, suka nembak 3 point, jadi traksi ini sangat memudahkan untuk gerakan tersebut. Kalau untuk transisi, ini bukan sepatu yang bisa bikin Anda kenceng banget, karena bagian depan aja yang fleksibel, bagian belakang cenderung lebih berat dan lebih kaku. Oke, secara keseluruhan nilai dari sepatu ini untuk traksi di 8 dari 10. Aduh, sayangnya insole-nya, dilemnya rapat banget lagi, jadi nggak bisa dibuka. Tapi saya udah pencet-pencet nih, lumayan empuk lah ya. Buat bobotnya berat, kayaknya nggak masalah pakai sepatu LaMelo Ball. Dan yang saya berasa paling ditingkatkan adalah soal keamanannya. Karena LaMelo Ball itu pemain yang nggak sehat. Setiap musimnya pasti cedera, dan Charlotte Hornets sendiri itu memang membutuhkan dia sebagai bintang utama mereka. Tapi dia nggak perform karena cedera. Alhasil Puma kayaknya bikin sepatu ini lebih rigid, lebih kuat, dan sekarang cushioningnya jadi lebih kaku. Ya, sejujurnya untuk bantalan enak yang MB2 sih. Kalau ini tuh dia Eva foamnya agak tebal di belakang untuk menunjang gerakan Anda, terutama misalnya big man sekalipun ini aman banget. Terus dia ada plastik nih, ada yang memagari bagian tengah agar tidak bergeser ke samping. Dia ada plastik sampai bagian depan. Lalu kalau cushioning di bawah sini ada nitro. Nitro ini hadirnya kayak zoom unit, bikin lompatannya LaMelo di bagian depan lebih terasa ringan dibanding yang belakang nih, Eva foamnya. Yang di bagian depan jauh lebih menyenangkan untuk Anda yang suka lompat-lompat. Tapi secara keseluruhan ini bukan cushioning setup terbaik yang saya suka sih ya, karena kortila kurang berasa. Terus juga kalau dibilang empuk dan bouncy, ini juga standar-standar aja. Paling ini adalah sepatu yang sekarang udah lebih stabil ketimbang generasi sebelumnya. Nilainya 7,8 dari 10. Nah, MB ini tuh karakternya agak lebar. Jadi buat Anda yang kakinya kecil dan narrow juga kayaknya bisa pilih downsize sedikit. Sementara buat Anda yang kakinya lebar, pilih aja true to size. Dan masalah utamanya ada di tengah, dia tuh agak sempit. Tapi udah break in itu langsung nyaman. Tapi yang penting depannya itu lebar. Yap, ngomongin bahan atas sebenarnya membosankan banget, mirip banget sama generasi yang ketiga. Bahkan ada beberapa warna yang plek-plekan tuh sama. Jadi saking nggak bisa dibedainnya, untuk MB4 ini kita bahas singkat aja kali ya. Kayak dia tuh masih ada tulisan-tulisan kayak gini. Nanti kita akan lebih detail. Terus di lidah juga masih sama, one of one, ada tatonya dia juga, ada nomor 1. Dan ngomongin belakang, sekarang ada tulisan rare. Nah, di bagian sini nih mirip banget plek-plekan sama yang model ketiga. Jadi lihat deh, padding-paddingnya, tebal-tebalnya, terus tumitnya juga kayaknya gampang terdorong ke dalam sama kayak yang generasi ketiga. Kunciannya tuh cuma tali standar kayak gini di bagian tengah. Tapi nih asal Anda ikatnya maksimal gitu ya, dia biasanya kuat untuk menahan kaki Anda. Nah, jadi sepatu ini tuh gerah, dia tuh minim banget ventilasi. Jadi kalau Anda semprotkan udara, yang keluar cuman yang di bagian lidah-lidah ini aja. Nah, buat Anda yang lagi mencari sepatu ini buat main di lapangan yang outdoor, kayaknya harus pikir-pikir ulang karena ini bukan sepatu yang sejuk, yang nyaman untuk di lapangan panas. Itu aja untuk bahan atas, saya kurang tertarik karena masih biasa-biasa saja, nggak ada improvement. Jatuhnya nih kayak Stephen Curry ya, sampai generasi ke-12
saya masih kurang tertarik karena cuma dibumbui dengan desain yang dikit-dikit aja ketimbang performa yang benar-benar baru. Oke, cukup di 7 dari 10. Yap, ngomongin kuncian dari sepatu ini, saya suka bahan atasnya tidak over fleksibel lagi karena dia banyak banget yang plastik-plastik kayak gini, terus dia juga bagian sampingnya ada penahannya. Jadi kalau misalnya LaMelo Ball di game-game sebelumnya sering banget ankle, semoga pakai sepatu ini jadi jarang cedera ankle. Oke, lanjut. Di bagian belakang ini tuh kuat banget. Jadi heel counternya nih kokoh banget, makanya tadi saya bilang buat Anda yang bobotnya berat, gak usah ragu, pakai sepatu ini pasti tetap aman. Dan ini Eva Foam-nya di bagian belakang menurut saya butuh waktu break-in sih. Awal penggunaan saya udah pakai 2 kali juga masih terasa keras di bagian belakang. Paling enak tuh di bagian depannya ada nitro-nitronya, jadi kayak injek-injek balon dan itu menyenangkan sekali. Nitronya juga tidak kecil di depan sini. Yes, sekarang ngomongin kuncian bagian tengah itu asal Anda ikatnya talinya 2 kali. Lidahnya enak, panjang gitu ya, jadi ikatan mau sekencang apapun bakalan terjaga dan pergelangan Anda yang penting nggak terjerat sama talinya. Oke, kuncian nggak ada masalah sih. Dia juga pakai shank plate yang tertanam di bagian tengah sini, panjang juga. Itu salah satu faktor untuk menambah kestabilan dari sepatu ini. Secara kuncian oke lah ya, udah ditingkatkan banget, 8,5 dari 10. Oke, jadi secara keseluruhan sepatu ini mirip banget sama generasi-generasi sebelumnya. Tapi yang menarik adalah kalau Anda suka sepatu-sepatu nyentrik, pilih aja LaMelo Ball karena banyak banget opsi warna menarik, colorway menarik-menarik lainnya yang belum hadir di Indonesia. Dan secara keseluruhan Head Shoes Indonesia memberikan nilai sepatu ini 8,4 dari 10 penilaian kami. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.headshoes.id. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.